Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi nih di live-nya Cari Cuan dengan judul Pejuang Cuan di episode yang ke-6. Hari ini kita bakal ngomongin soal tips menentukan titik entry yang tepat di saham. Dan hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari yang sebelum-sebelumnya. Kita bakal kedatangan Ibu Lindali. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, Cari Cuan itu adalah platform tentang literasi edukasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar soal investasi, kalian harus banget belajar di Cari Cuan. Nah, buat kalian semua juga, aku mau ingetin buat selalu nonton sampai akhir karena di akhir kita bakal ada giveaway dan juga ada surprise yang menarik pokoknya. Kita tunggu Ibu Linda Linya join dulu ya. Sebentar ya, kita sambil tunggu Ibu Lindanya. Oke, wait. Halo Bu Linda. Suara aku udah kedengeran kan ya? Oke, kenalin sebelumnya nama aku Rahel dan aku di sini bakal nemenin Bu Linda hari ini ngobrol sama teman-teman semua. Nah, ini teman-teman ini adalah Ibu Lindali yang merupakan CFTI dan juga CSA. Nah, dia ini adalah seorang First Indonesia CFTI holder. Nah, jadi buat Ibu Linda sendiri mungkin boleh nih kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Sorry Bu, suaranya belum kedengeran. Masih commute kayaknya. Masih belum. Coba. Oh ya udah, oke. Okay. Halo, sekarang gimana suaranya? Oke, udah kedengeran Bu. Oke, ya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Lindali. Saya seorang trader, emak-emak trader. Terus ya, pemegang sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Perempuan pertama, ya sampai saat ini masih sendiri sih. Belum ada wanita Indonesia ini yang punya sertifikasi di bidang uh, analisa teknikal. Terus apalagi penulis buku juga, pelari, ya itu aja sih. Oke. Oke. Nih, jadi hari ini kita bakal mau ngobrol-ngobrol soal analisa teknikal ya, terutama soal kayak titik Ya. entry untuk masuk di saham. Nah, jadi untuk mulai pertanyaannya nih, Bu. Sebelum masuk ke tips mencari titik entry nih, kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Oke, kalau bicara investasi di saham itu berarti kita memegang saham untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jadi kalau kita bicara investasi, kenapa kita harus investasi di saham? Karena ada yang namanya inflasi. Nah, kita butuh tuh untuk mengalahkan inflasi, kita butuh investasi. Terus kita juga butuh yang namanya investasi itu untuk di masa depan ya. Apalagi kalau teman-teman misalnya baru kuliah atau baru sekolah. Nah, masa depannya tuh masih panjang, pengen nabung untuk nanti beli rumah gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, kita kenapa investasi? Karena untuk unexpected event yang ada di depan. Kita nggak pernah tahu ya di depan ada apa. Sama seperti 3 tahun lalu kita mana pernah mikir bahwa uh, ada yang namanya pandemi. Sampai nggak bisa keluar rumah, sampai harus diem di rumah. Nah, kalau yang
seperti itu kita butuh dana darurat. Nah, itu bisa investasi menolong. Jadi, kenapa investasi itu banyak banget alasannya dan 3 alasan. Kenapa investasi? Dari saya seperti itu alasannya. Jadi semua orang tuh sebenarnya harus ya Bu investasi. Harus semakin Oke. mudah, semakin cepat, semakin baik. Oke. Nah, gini deh, Bu. Kan kalau misalkan kita mau mulai investasi nih, terutama di saham, kan itu ada banyak banget ya saham, kayak ada ratusan bahkan di ISG kita. Nah, gimana sih Ya. cara kita milih sahamnya itu, entah itu untuk trading atau investing? Oke, kalau untuk trading atau investing, ini kita bicara 2 hal yang berbeda ya. Tadi kalau investasi berarti kita itu ngomongnya jangkanya panjang, ya, memegang sahamnya itu jangkanya panjang. Tapi kalau trading itu jangkanya lebih pendek. Nah, tujuan investasi dan trading tentu berbeda. Kalau yang trading berarti kita tuh kepingin cari capital gain. Jadi harga saham kan turun naik. Nah, kita tuh kepengen memanfaatkan turun naiknya harga itu untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun kita investasi ataupun trading, sama-sama nih, kita baiknya memilih saham yang kecenderungan pergerakan harganya semakin lama itu semakin naik, atau trennya uptrend, atau trennya naik. Jadi walaupun turun, tapi nanti dia akan naik lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi gimana cara milih dari segitu banyaknya saham yang bisa dijadiin investasi dan trading juga? Pilih yang pertama uptrend dulu. Nah, tapi kalau bicara soal investasi berarti kan jangka waktunya panjang ya. Uh, kita perlu melihat juga fundamental perusahaannya. Kan supaya nggak deg-degan nih taruh uang tahunan, tapi kalau perusahaannya tidak bisa menghasilkan laba, kan deg-degan gitu. Nanti tidur nggak enak, makan nggak enak. Nah, jadi selain lihat yang uptrend, kalau untuk investasi sih baiknya kita lihat fundamentalnya juga ya. Kalau yang trading nggak lihat fundamental, mau asal tabrak saham apapun, uh, kalau saya sih lihat-lihat juga karena nanti yang kita nggak lihat ini sahamnya apa, main nabrak aja beli, nggak taunya harganya volatile turun naik, ya bukannya untung malah buntung. Jadi gitu, lihat tren dan ya lihat sahamnya juga fundamental. Itu sih. Berarti walaupun trading itu juga tetap penting ya untuk lihat fundamental suatu perusahaannya ya. Ya, at least tahu lah ini saham Tahu apa ya. gitu. Saham yang kadang apa kodenya apa, kita kodenya aja baru pernah dengar, itu kan berarti ya Iya. jangan yang kayak gitu juga gitu, yang ya uh, tahu-tahu dikit lah gitu, umum lah perusahaannya seperti itu. Oke, nah buat teman-teman semua, aku juga mau jelasin nih, Cari Cuan itu sekarang adalah merupakan platform tentang edukasi literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman semua yang baru masuk nih ke dunia investasi, kan harus banget nih belajar di Cari Cuan. Dan juga hari ini ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya tinggal SS IG Live ini aja, terus share ke story kalian, tag caricuan.official, dan juga tag Ibu Lindali di Instagramnya, aku post di komennya. Oh, dan Ya, kalian juga harus nonton sampai akhir, karena bakalan ada giveaway menarik juga dari Ibu Linda. Nah, udah ada spillnya tuh. Oke. Nah, selanjutnya nih ke pertanyaannya, Bu. Nah, apa sih sebenarnya hal-hal dasar yang kita harus tahu dalam technical analysis? nah, ya jadi dasar analisa teknikal itu nggak mesti ngejelimet, dan bisa memahami yang dasar aja itu sudah bisa membantu teman-teman untuk bisa survive di pasar modal ya. Nah, dasarnya yang paling pertama itu adalah kita mampu untuk melihat tren pergerakan harga. Jadi kecenderungan pergerakan harga. Ya, tadi ya ada tren naik, ya ada tren turun, juga ada tren yang nggak kemana-mana atau sideways ya. Jadi kalau kemarin saya di Instagram feed itu baru upload pola trail runner. Jadi harga tuh nggak kemana-mana di situ-situ aja. Nah itu sih bahasa sehari-hari supaya teman-teman mudah untuk memahami. Nah, kalau bahasa teknikalnya pola yang kayak gitu itu sideways. Jadi
ketika teman-teman bisa memahami tren aja dulu, teman-teman bisa tertolong untuk membantu memilih saham-saham yang mau di tradingin ya. Jadi atau investasi juga. Kalau misalnya teman-teman salah gitu ya milih sahamnya, ternyata itu lagi downtrend. Jadi kayaknya untuk menikmati cuan itu perlu waktu yang lebih lama banget. Karena kalau downtrend kan harga sahamnya turun, naik bentar, turun lagi lebih dalam kayak gitu ya. Nah, jadi dengan memahami tren, kamu tuh bisa memilih itu saham apa yang ditunggu dulu deh nanti dulu atau sekarang udah boleh dilirik. Jadi paham tren aja dulu. Nah, untuk bicara tren, tips dari saya pilih juga time frame-nya. Jadi kalau misalnya time frame-nya 1 tahun dengan tren di time frame 1 bulan bisa jadi beda gitu. Di 1 tahun mungkin tetap naik, di 1 bulan lagi turun. Nah, jadi uh, kelihatannya simple baca tren, tapi ternyata perlu latihan juga di berbagai time frame. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya agak tricky juga ya untuk nentuin tren Betul. walaupun kelihatannya gampang. Iya. Nah, ini Bu, kalau misalkan kita udah tahu nih saham apa yang kita mau beli, kita misalkan udah analisa nih secara fundamental dan juga kita udah tahu trennya. Nah, gimana sih tapi cara kita nentuin titik entry yang tepat untuk masuk Oke. ke saham yang kita Jadi mau beli ini? ya, jadi setelah kita tahu trennya, habis itu kita perlu tahulah di mana biasanya harga bergerak tertahan turun maupun tertahan naik. Nah, biasanya bahasa teknikalnya kalau harganya diturun terus tertahan gitu ya, itu biasanya disebut support. Nah, jadi teman-teman supaya bisa tahu belinya di mana, teman-teman harus ngeliat dulu area supportnya ada di mana, gitu ya. Nggak semua, kalau kayak sekarang ya hari ini banyak yang lagi turun gitu ya sahamnya. Nah, apakah worth it untuk dibeli atau enggak? Berarti teman-teman juga harus bisa ngukur risk rewardnya. Masuk nggak? Kamu uh, boleh tuh dipilih harga entry-nya di situ. Terus ya lihat juga strukturnya saat ini dia lagi di atas atau lagi di bawah. Kalau lagi di atas berarti kan potensi terjunnya masih gede. Iya, Berarti setelah lihat tren, terus kita cek fundamentalnya juga, kita harus tahu support resistance-nya yang paling utama ya, berarti di teknikal itu. iya. Gitu. Oke. Jadi nggak sembarang lah. Sekarang lagi pada turun kan, tapi kan mereka lagi di pucuk. Iya. Ada kecenderungan seperti jebol lagi ke bawah, jebol lagi ke bawah ya. Seperti itu sih. Oke. Jadi tahu support resisten lebih baik. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih yang baru mau belajar soal investasi dan atau baru masuk nih ke pasar saham, kalian harus banget di follow Cari Cuan karena kita bahas banyak banget soal literasi finansial dan juga investasi. Dan hari ini juga ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya tinggal akses IG Live ini aja, terus post di IG story kalian, tag caricuan.official dan juga tag Ibu Linda. Udah ada di pin komen ya untuk detailsnya. Nah, lanjut nih, ngomongin soal entry point nih kita. Nah, entry point ini kan merupakan salah satu poin dari trading plan. Gimana sih cara kita nentuin trading plan kayak entry-nya, terus kapan kita harus cut loss, kapan kita harus take profit gitu? Ya, jadi kalau misalnya kapan cut loss, pasti kalau supportnya dijebol atau misalnya jadi kita bicara soal trading plan itu level-levelnya itu nggak rigid ya. Maksudnya teman-teman tuh bisa pakai ukuran yang senyamannya teman-teman. Jadi ada ukuran berdasarkan teknikal, ada ukuran juga berdasarkan pribadi. Misalnya pakai persentase atau pakai rupiah. Nah, yang saya bahas di sini mungkin yang pakai teknikal aja ya. Jadi kalau misalnya Iya. harga support ditembus, berarti kecenderungan itu harga akan menuju ke support berikutnya.
Jadi kalau misalnya kamu nggak kuat nahan harga sampai dibawa ke support berikutnya, ya kamu bisa cut loss di situ. Ya, tapi kalau kamu kuat nunggu sampai dia ke support berikutnya, terus support berikutnya lagi turun, ya kamu bisa hold. Tapi kalau nggak bisa ya better cut loss dan nanti buyback di bawah. Nah, kalau titik entry tadi kita udah tahu ya. Jadi ada dua nih. Kalau misalnya lagi uptrend, kita bisa buy on breakout. Jadi ketika harga menembus resisten, kita bisa ikutan beli karena kecenderungannya dia masih naik. Tapi kalau lagi downtrend, jangan pakai teknik itu. Jadi nyangkut nanti. Jadi Iya. baiknya buy on support. Nah, jualnya di mana? Jualnya di resisten. Kayak gitu. Jadi kelihatannya simple, tapi ya begitu jalan um, trik-triknya di situ banyak. Kira-kira seperti Hmm. itu. Tapi overall ngelihatnya sih kayak gitu. Jadi susah-susah gampang ya sebenarnya pakai teknikal itu. Uh, Susah mungkin karena kita saya dulu baru ya pakai Hmm. teknikal juga bisa. Ini gimana sih? Mungkin karena kan kita masih kayak baru belajar bawa mobil gitu ya, masih Hmm. kaku, bentar-bentar ngerem mendadak, bentar-bentar ngerem mendadak atau mesin mati kan kayak gitu. Tapi ketika kita sering menggunakannya, kita jadi lebih paham, lebih sabar, lebih apa ya, lebih pengertian, lebih ngerti harga itu gerakannya kayak gimana, kapan mesti ngejar, kapan mesti nahan seperti itu. Jadi sebenarnya uh, susah-susah gampang, susah karena mungkin masih baru. Tapi nanti saya dengan berjalannya waktu bersyukur banget itu belajar teknikal karena uh, saya sedang menikmati nih saat ini sedang menikmati. Aduh, untung banget belajar teknikal dulu. Apa mencurahkan banyak waktu dan usaha untuk bisa menguasai ini gitu ya. Sekarang itu sangat menolong saya untuk bisa trading, bisa investasi di saham dengan lebih apa ya, lebih legowo deh, lebih lebih tenang seperti itu sih. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan nih Bu. Kalau misalkan tadi kan kita udah tahu supportnya dan juga resistennya, terus tiba-tiba dia udah jebol support gitu. Kan itu misalnya dia jebol sampai support yang selanjutnya, support selanjutnya lagi. Itu tuh apakah kita lebih better average down aja atau cut loss aja gitu? Uh, Kalau soal average dan kalau trading saya tuh Enggak. nggak apa ya, nggak nggak menyarankan average down. Kenapa? Karena satu, kalau lagi downtrend kita nggak tahu loh dia turunnya Hmm. berapa lama dan turunnya berapa dalam. Kecuali duit kita tidak berseri kali ya. Kecuali uh, banyak banget gitu. Jadi mau average down terus dan ya it's okay buat kamu ya udah. Tapi kalau misalnya duitnya terbatas, ya either kita stay di situ nggak nambah atau uh, cut loss dulu itu bisa jadi pilihan. Jadi baiknya gimana itu dipikirin ke diri sendiri. Kamu kamu bisa bisa kuatnya gimana seperti itu. Nanti ada yang udah di cut loss terus dia balik lagi kan Iya. ngeselin gitu ya. Tapi kalau untuk newbie saya sih pikir average down um, ntar dulu deh gitu. Hmm. Sesuaikan aja dulu sama dananya, sama kesiapan mental. Nanti kayak Unilever, di average turun-turun. Nggak Iya. selesai-selesai. Kayak HMM, kan gitu juga. Bisa pingsan kalau average down terus. Iya. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Indah sendiri, jadi eh, sorry bentar. Kalau untuk saham yang all time high nih misalkan, gimana sih cara kita nentuin titik entry-nya? Kan nanti lagi Oke, uptrend banget tuh. kita anggap kayak IHSG ya. IHSG kan lagi all time high. Tapi udah 2 hari ini kita lihat dia um, merah ya. Iya, Jadi merah. kalau menurut saya, kalau misalnya lagi level all time high begini, baiknya kita entry-nya itu ketika
dia lagi retest, jadi dia tes supportnya, dan supportnya udah kuat, baru kita ikutan. Kalau saya gitu. Nah, kalau misalnya saham, misalnya lagi all time high, ya mau nggak mau kita harus ngeliatin di running trade-nya. Jadi, kalau mau ikut, boleh, tapi ya dipantau gitu. Jadi karena apa, kalau all time high kadang-kadang dia tes, abis itu dia ada pullback. Nah, Iya. pullbacknya itu kalau kuat dia naik lagi, kalau nggak kuat dia perlu waktu untuk tes. Kayak IHSG sekarang dia lagi all time high dan dia lagi mau ngetes nih untuk naik lebih tinggi, supportnya kuat gak untuk nahan dia. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Berarti mungkin kalau untuk di yang lagi all time high itu lebih cocok buat trading ya. Berarti kalau untuk investasi jangka panjang mungkin jangan ya atau gimana? Oh, kalau investasi mah kamu simpen aja lah, mau all time high. Kamu pokoknya yang penting, kalau saya ya, kalau investasi, udahlah pokoknya setiap bulan sisihkan waktu berapa rupiah untuk beli saham ini. Terus tutup mata. Kalau saya, kalau mau take profit, mungkin ya setahun sekali nikmatin profitnya dikit, abis itu beliin lagi sahamnya. Kalau saya sih seperti begitu. Kalau untuk investasi, um, agak lebih simpel sih mikirnya dan melakukannya gitu. Iya, emang nggak usah harus dipantau tiap hari ya. Jadi kalau jangka panjang. Iya, Nah, tapi kalau misalkan Ibu, misalkan kita investasi udah hold setahun atau 2 tahun, tapi harganya tuh sebenarnya turun terus, itu apa tetap tutup mata aja atau gimana? coba lihat deh perusahaannya nih, kayak uh, perusahaannya itu lagi kenapa sih gitu ya, apakah kena dia sentimen gitu ya, apakah dia kenapa dia turun terus, uh, kinerjanya, apa labanya berkurang nggak, apa dia nggak bisa cetak profit, atau karena apalagi pandemi. Jadi ngecek itu. Kalau dia masih bisa cetak profit sih, cuman lagi kena sentimen aja, ya udah gitu. Sebenarnya kalau kalau untuk investasi sih saya cuman mikirin, gampang mikirnya, masih bisa nggak bikin profit, masih bisa kasih dividen nggak. Kalau masih, ya udah. Tapi ada loh ya saham-saham yang untuk investasi yang siklikal. Maksudnya gini, naiknya tuh ada siklusnya, nanti ada turunnya, ada naiknya. Ya, uh, ya paling sabar aja. Itu kan berarti wajar ya, dia turun naik dalam dalam yang penting dia uptrend. Ketika dia turun naik lagi. Nah, yang ribet kalau yang jangka panjangnya downtrend ya. Baiknya sih ya pilih yang uptrend. Pilih Kira-kira. apa? Iya. Ya, nah jadi buat teman-teman semua nih, jangan sampai kalian sering nyangkut gitu ya di saham. Jadi sebelum masuk ke saham tuh kalian harus belajar dulu. Kalian bisa banget nih belajar di Cari Cuan, karena kita ini merupakan platform edukasi tentang literasi finansial dan juga investasi. Dan buat teman-teman semua, hari ini juga bakal ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Detailnya bisa kalian lihat di pin komen aja, dan juga di akhir sesi ini bakal ada giveaway dari Bu Linda sendiri. Jadi kalian harus nonton sampai akhir ya. Oke, mungkin lanjut ini kali ya ke question dari audiens dulu nih. Ada yang nanya, Boleh. bagaimana pengaruh psikologis ketika cut loss? Pengaruh banget. Ya, kadang psikologis. Jadi gini, untuk trading maupun investasi, bukan cuma perlu analisa dan strategi, tapi kita butuh untuk mempersiapkan trading psikologi untuk psikologi kita. Jadi kalau misalnya habis cut loss, ini yang nanya Ibu Sania, uh, pengaruh psikologi habis cut loss. Biasanya sih ya, kalau dulu-dulu ya, kalau saya habis cut loss tuh nangis. Ya, terus um, nangis, terus apalagi kalau misalnya cut loss-nya gini, nyari cuannya udah kita kumpulin gitu ya, begitu cut loss, bless, hilang langsung Iya. semuanya. Itu kan sakit, apalagi perempuan kan pakai perasaan, ya kan. Nah, Iya. tapi kalau misal kita trading begitu terus, kan lama-lama makan hati nanti ya, ini bisa tipis dada, ya kan. Jadi mau nggak mau, kita harus bisa menguasai si psikologi.
Kesel buat saya wajar. Nangis juga wajar lah ya, namanya hilang Iya. duit. Tapi apa ya, perjalanan grafik pembelajaran loss saya itu, saya belajar dari abis cut loss nggak berani ngelihat order booknya. Karena kalau ngelihat dia naik, marah, kesel gitu kan ya, kayak Iya. merasa dipermainkan oleh harga, kurang ngajar ya, gua cut loss dia naikkan gitu. Dari nggak bisa ngelihat sampai akhirnya ya udah, jalan lagi ya, kalau masih suka kita beli lagi. Terus apalagi ya, sampai akhirnya cut loss itu udah jadi bagian dari resiko pekerjaan ini. Trading kan pekerjaan ya, yang namanya cut loss nggak mungkin enggak gitu ya. Kalau misalnya harus cut loss tapi itu memang untuk menyelamatkan modal kita, uh, ya udah gitu, daripada keseret-seret tuh, dibawa turun kan. Nah, psikologi itu penting banget, apa ya, berpengaruh. Nah, gimana caranya kita tetap waras, tetap um, legowo ketika lagi keadaan nggak baik, ya kita harus lebih memperhatikan diri kita sendiri. Maksudnya gini, lebih mengerti gini. Kalau misalnya habis cut loss itu membuat objektivitas kita ngaco, ya udah, kalau gitu kita libur dulu. Libur dulu, nggak usah ngelihat market sehari. Oke. Kalau masih dendem, jangan lihat lagi. Sampai dendemnya hilang, netral, ngelihat market lebih objektif, kita boleh lanjut itu. Jadi psikologi itu penting banget. Kalau kita nggak bisa objektif, itu nganalisa jadi ngaco, ya kan? Uh, Ngapa-ngapain jadi nggak bener. Nah, itu bukannya jadi bagus ke depannya, malah jadi berantakan. Jadi harus lebih mengerti sih, memahami diri kita sendiri gitu. Kalau kita harus gimana, kita butuh rest, kita rest gitu. Kita butuh nggak ngeliat, ya nggak ngeliat. Nah, nanti berjalannya waktu kalau udah bisa apa, udah bisa lebih bagus lagi, habis cut loss tetap ngeliat, ya udah. Nah, itu butuh perjalanan, tapi ya psikologis perlu kita pahami diri sendiri gitu sih. Semoga bisa Oke. bermanfaat untuk Ibu Sania. Semoga pertanyaannya udah menjawab ya, udah terjawab ya tadi. Nah, Bu, ada pertanyaan lanjutan nih. Kan kalau misalkan tadi kita udah bahas soal saham yang all time high ya. Tapi gimana sih kalau misalkan tadi kita udah singgung juga nih soal Unilever yang turun terus nih belakangan kan. Nah, itu gimana sih? Apa masih mungkin kita cari titik entry di saham-saham yang sebenarnya lagi downtrend gitu? Gini, kalau lagi downtrend, kan tadi kita udah sama-sama belajar ya, Rahel, hal yang paling dasar di dalam analisa teknikal itu adalah kita belajar tentang tren. Nah, contoh Unilever, dia kan trennya downtrend ya. Kalau downtrend itu kan kecenderungannya turun dalam, naik dikit, turun lagi, kayak gitu. Nah, bisa nggak kita menentukan titik entry? Bisa gitu. Nah, kalau saya pakai Fibonacci, karena di situ saya bisa tahu level-level mana nih yang berpotensi menjadi support. Nah, setelah kita sudah bisa menentukan titik entry supaya keluarnya legowo, ya berarti begitu menentukan titik jual, jangan jauh-jauh, itu satu. Kedua, jangan greedy, karena kita kan tahu, harus pahami lagi downtrend. Jadi kalau naik, paling naiknya juga sebentar, kecuali pembalikan arahnya sudah matang, mungkin kita bisa letakkan level jual kita bisa lebih tinggian dikit gitu. Tapi kalau lagi downtrend, ya kita kudu pahamin dia memang dia naiknya juga cuma sebentar. Nah, untuk si Unilever itu kemarin kan berhasil kan ya rebound. Nah, titik jualnya sempat saya bilang tapi lupa di GLF atau di mana, 5225 tuh ya, di situ dulu. Nah, itu kejadian ya. Berarti kenapa bisa tahu ya, dari chart, bukan dari mana-mana, dari grafik sudah kasih tahu. Jadi bukan cuman bisa analisa teknikal, tapi psikologi.
nggak boleh greedy. Itu dia, dan harus lebih memahami si harga itu sendiri, kecenderungan dan tren dia. Itu sih jawaban saya untuk Unilever. Iya. Mungkin tadi kan udah disinggung dikit nih Bu soal Fibonacci. Itu boleh dong Ya, dijelasin sedikit. oke. Fibonacci itu tools ya di dalam analisa teknikal. Ini tools favorit saya. Jadi dia itu untuk ngukur potensi support dan resisten. Jadi kalau misalnya harga all time high atau all time low, nah sebelum itu kejadian, Fibonacci tuh udah ngukur dulu nih kira-kira nanti nih dia di level ini nih kecenderungannya tertahan, kejeduk, kena resisten atau mantul ketika kena support. Jadi dengan Fibonacci saya tuh bisa dapat gambaran, bisa dapat uh, peta gitu, step-step ke depannya harga kalau naik turun ada di mana. Sama kalau kayak teman-teman misalnya mau pergi ke satu tempat pakai Google Map atau Waze, kan kita masukin titiknya di sini, titik akhirnya di B misalnya, mulai dari A keluar berhenti di B. Nah, di situ kan ada direction ya. Jadi nanti kamu akan ke sini, belok ke kanan, belok ke kiri, nanti di sini ada macet, di sini ada tertahan. Nah, ketika kita mau bergerak jalan di saham, Google Map-nya itu ya si Fibonacci ini. Jadi dengan Fibonacci kita tuh bisa tahu, oh kalau mau nunggu kira-kira, jadi nggak buta gitu, nggak ngeblank nunggunya di mana ya. Kita bisa ada kira-kira lah, oh di range segini nunggunya gitu. Pas sampai di situ ya tunggu lagi, udah aman belum, udah berhenti belum harganya atau masih pengen turun. Jadi ya dengan Fibonacci itu kamu jadi bisa ngelihat sih peta pergerakan harga di mana, terus turun naik potensi all time high, all time low kayak gitu. Oke. Uh, jadi apakah Fibonacci ini ada yang nanya juga nih. Jadi parameter apa sih yang bagus dan akurat untuk analisa? Tadi kan udah bahas soal Fibonacci atau mungkin ada yang lain gitu. Oh, parameter yang paling bagus dan akurat satu yang tadi dulu, tren, terus support resisten. Habis itu uh, belajar candlestick boleh, dan baru dilengkapi dengan Fibonacci. Kalau bicara parameter, berarti yang nanya ini indikator, ukuran-ukuran. Benar ya, misalnya Fibonacci-nya di level berapa atau yang mana, seperti itu. Jadi kalau saya paling bagus dan akurat untuk analisa, pelajari dulu dasarnya. Ya, nanti setelah kamu udah paham dasarnya, kamu akan ngerti loh. Uh, ternyata semua yang ada di analisa teknikal itu ternyata semua tuh saling melengkapi. Ya, kalau Fibonacci bilang soal akurat, sampai saat ini saya belajar Fibonacci itu ukurannya akurat buat saya. Ya, jadi sangat menolong. Nah, tapi tentunya teman-teman perlu menyediakan waktu untuk mempelajari. Jadi kalau baru kenal mungkin agak bingung-bingung. Tapi nanti kalau udah lama pakai, wah itu Udah enak. analisa teknikal itu nolong banget. Saya bersyukur banget tuh belajar analisa teknikal. Walaupun udah ngabisin minyak angin nggak tahu berapa botol. Gitu. Oke, semoga menjawab ya tadi. Ini ada yang nanya lagi dari komen. Biasanya kalau untuk analisa Fibonacci yang dipakai itu timing periodnya berapa lama ya? Atau time frame-nya ya mungkin? Oke, nah soal time frame, jawaban pertama adalah baiknya mengikuti time frame trading kamu. Nah, kalau misalnya saya mau jawab secara umum, kamu bisa buka time frame yang besarnya itu at least 1 tahun. Ya, 1 tahun kamu jadi tahu, oh selama 1 tahun ini dia bergeraknya di mana. Lalu time frame yang kecilnya at least 1 bulan. Itu seperti itu. Itu untuk time frame trading yang umum lah ya, seperti itu. Itu jawabannya. Jadi sebenarnya balik lagi ke masing-masing trading plan masing-masing ya kalau untuk time frame itu. Betul. Iya, betul banget. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari audiens. Ini ada yang nanya, bagaimana memprediksi false break? Oke,
Jadi kita ambil contoh IHSG ya, kemarin dia kan area all time high-nya itu di 6693 ya. Nah, waktu IHSG sudah mendekati area 6693, dia mencoba Kamis Jumat. Bener ya, Kamis Jumat dia bikin all time high baru, tapi lihat dia nggak bisa bertahan di atas 6693 itu minimal 3 hari. Bener ya? Nah, terus sekarang pullback kan. Nah, jadi gimana supaya taunya dia tidak fallback? Kamu tunggu minimal 3 hari deh. Tahan nggak? Kalau nggak tahan ya berarti fallback. Jadi waktu IHSG hari Kamis itu bikin all time high, tapi candle-nya bentukannya kayak gitu, itu sudah mulai, satu sinyal. Kedua, dia merah kan, berarti ini potensi untuk turunnya itu menjadi lebih besar daripada potensi naik. Jadi Pak Dimas bisa memperhatikan IHSG sekarang nih untuk jadi pelajaran kalau nanti di saham-saham ada yang kecenderungan kayak gitu. Coba tunggu 3 hari dan tunggu kira-kira 3% dari level all time high-nya. Misalnya 6693 tambah 3%. Kalau yang cakep itu dia tahan di atas 3% selama 3 hari. Tapi kalau baru kayak IHSG kemarin dia langsung merah, kita langsung tahu, kayaknya dia mau pullback dulu kayak gitu. Nah, teman-teman untuk soal IHSG setiap hari bursa, saya bikin diary IHSG, perjalanan IHSG itu di Instagram Story dan di Telegram channel. Jadi teman-teman bisa melihat sih update IHSG seperti apa. Jadi pengalaman saya mencatat gerakan IHSG sejak rutin sejak pandemi ya, yang waktu dia turun dalam itu kita jadi lebih memahami dan jadi lebih sabar, jadi lebih pengertian gitu. Kalau IHSG mau turun dulu ya seperti ini, jadi lebih lebih mengerti lah dengan keadaan dia gitu. Hafal jadinya gerakannya mau kesini ke sana. Ada hal-hal yang yang saya bagi di situ bisa diterapkan di pergerakan saham yang lain juga. Seperti itu Pak Dimas, semoga bisa bermanfaat. Oke. Mungkin udah segitu aja nih Bu pertanyaannya. Boleh dong kasih closing statement ke teman-teman semua dan juga mau giveaway buku ya Bu kan? Iya, oke. Jadi teman-teman tetap semangat ya untuk cari cuan di pasar modal itu bisa banget. Tapi memang kita perlu melewati proses. Sama ya, trading ini kan kerja, kayak kita kerja. Perlu ada riset, perlu ada usaha, perlu ada waktu yang dicurahkan. Tapi percaya deh, waktu-waktu yang kamu investasikan untuk bisa memahami saham, bisa memahami harga dengan belajar analisa teknikal yang baik, asal nggak patah semangat, kamu tuh pasti akan menikmati hasilnya. Itu udah pasti gitu ya. Jadi pesan saya tetap semangat selalu di saat lagi mentok, di saat lagi cut loss, berhenti istirahat boleh, tapi jangan patah semangat. Itu aja. Ya, itu aja dari saya. Yang ini habis ini. Oke, mungkin boleh Bu giveaway bukunya. Oke, iya. Saya ada satu buku trading psychology ya untuk satu teman-teman di sini. Nah, caranya saya akan kasih pertanyaan. Nah, yang paling menjawab paling benar nih jadi pemenangnya ya. Oke, udah siap ya? Oke. Tadi Rahel sempat nanya, apa sih hal dasar yang perlu diketahui dari TA? Yang paling dasar yang perlu diketahui dari TA. Nah, ayo bisa dijawab. Itu dibahas berapa kali ya Bu ya? Iya, udah di-mention berkali-kali nih. Di-mention berkali-kali. Yuk boleh coba jawab aja di kolom komentarnya ya.
Oke, jawab di kolom komentar yang paling penting. Jadi cuma ada satu. Nah, udah ada yang jawab tuh. Coba Rahel lihat sama nggak di situ? Eh, yang paling cuman satu kan ya, Bu? Tadi yang paling pertama berarti jawabnya tren itu Nesiliu. Sama nggak? Ya, betul. Ya, Oke. betul. Udah jawab. Jadi yang paling penting satu tren dulu. Itu baru nanti support, resisten, um, baru Fibonacci gitu. Bener ya, yang lain bener kok, tapi yang paling penting tadi tren dulu. Oke. Nah, Mungkin selamat buat ya untuk teman-temannya semua. Ya, bisa langsung DM ke Ibu Linda ya? Atau gimana, Bu? ya. Iya, langsung DM aja ke saya, IG saya, Lindali, Fibo Princess. Ini saya ketik di kolom komentar. Ya, nanti DM gitu ya alamatnya. Iya, buat Nesiliu jangan lupa DM ya tadi. Oke, thank you so much Bu udah mau sharing malam ini. Banyak banget kita dapat ilmu nih dari Bu Linda. Thank you so much Bu. Sama-sama, semangat selalu semuanya. Ya, Oke, thank you Bu. iya.